Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Wilayah kita Bapak Ahmad Sofan yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga bisa kembali beraktivitas kembali. Para tua kita Bapak Datuk Abdul Qahar, Bapak Haji Rasul, Bapak Imam, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Muqarrabin Mata Anwar Mitoli Hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk para pendahulu kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Bapak Haji Zuhairi bin Haji Mustafa Rasyad dan juga almarhum Bapak Syamsul bin Enyon. Semoga dalam kuburnya mendapatkan syukur rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa walidayna amin. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul Mustafa wa qasidana wa firlana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Rabbul Mustafa wa qasidana wa firlana Mustafa
Maksudnya ibadah semua. Ada semua ya. Ada. Bagi mau. Ya. Jamaah semuanya yang masih ada di perjalanan, di jalan kemana? Saya ngomong gitu kan. Jadi urusan seperti kita. Kita lanjut. Sekarang halaman 25 yang paling bawah sebelum halaman 6 aja. Dua dari atas itu ini hadis ini. Sebenarnya orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun selama jadilah kamu fid dunya dalam hidup dunia. Kita hidup di dunia ini diperintah oleh Rasul, ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu ini orang asing. Orang asing itu maksudnya pengembara. Yang namanya orang pengembara, orang melancong lah kalau bahasa Betawinya melancong. Umpamanya Bang Edi melancong ke kuliah dekat-dekat saja, ke puncak aja. Juga warga jangan segini. Udah kuat segala-galanya, maksudnya kantongnya segala macam. Nah, iya. Kadang ada kuat. Dalam hal agak kuat itu penuh dengan pertimbangan. Nah, kita hidup di dunia itu diibaratkan orang lancong. Sudah ada orang lancong kemudian hidup bertahun-tahun. Kalau oke bertahun-tahun lah, lagi melancong belajar mau di Mekah apa di Mesir apa di Amerika. Paling lama 8 tahun. Loh iya. Tapi umumnya yang namanya tulis, ya udah selesai. Enggak ada keperluannya lihat apa, ya udah kan. Artinya dunia ini bukan untuk menetap selamanya. Itu maksudnya. Itu yang kita dikasih peringatan oleh baginda Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi nggak akan selamanya kita di dunia. Tinggal nungguin absen. Oh, siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Karena hidup ini, kematian itu seperti buah jatuhnya ngangkat. Ada yang busuk baru jatuh ada yang lagi matang jatuh ada yang masih pentil jatuh ada, bahkan masih bunga. Lah, ada yang pada rombak itu maksudnya kun fijinya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, ini lebih ekstrim lagi, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang pasar ke kaki, pasar kan, jalan raya ramai mereka namanya pasar, kendaraan lalu lalang. Cepat apa lama nyebrang jalannya? Cepat. Kalau nyebrang lortai bisa kehajar sama motor, ketabrak sama mobil. Kan gitu. Ini lebih ekstrim lagi. Gak bakalan selamanya kita hidup di dunia. Itu maksudnya. Jangan pada sembrono, jangan pada gegabah, berani-berani meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan. Ini pesan moral yang luar biasa. Apalagi kalau udah masa-masa senja ini. Kalau saya sih dihitung, saya masih awal puasa loh. Oh iya kan? Kalau Mbak Imam ini udah waktu maghrib. Udah umur 74 nih. Masya Allah. Loh iya kan? Kalau Pak Rasul 6? 3 ya? Oh. Mbak Imam ya? Mbak Imam berapa? 53. Oh, Mbak Imam ya? Saya baru 51. Oh iya kan? Artinya apa? Masya Allah. Ya artinya, maka hadis yang berikutnya pas. Wa'id nafsaka min ahli kubur. Baik, karena kita diperintahkan oleh Nabi, jadikanlah hidupmu itu seperti tulis orang asing yang melancong atau seperti orang yang nyebrang jalan. Maka ada
ada yaitu ya benar. Hitunglah kamu nafsaka pada dirimu, kelompokkanlah dirimu, gitu loh. Min ahli kubur, termasuk dari ahli kubur. Kalau itu artinya kita hidup. Ini orang tua sebenarnya. Mati sebelum mati, ingat mati sebelum mati. Loh, itu maksudnya gitu. Hitunglah dirimu termasuk nggak kita hati-hati. Ini umpamanya kan lagi pilkada di mana-mana seluruh Indonesia itu. Wah, jangan mentang-mentang pilkada nyerang sana nyerang sini, senggol sana senggol sini. Wah, jangan. Tapi kalau orang tersebut ingat mati, dia pasti mempunyai perhitungan sendiri. Tidak ngapain kita jelek-jelekin orang bisa jelek-jelek. Ya kan itu kan. Dan nanti mati dimintai bertanggung jawaban. Ini mati mati. Oh. Ya. Mati putus ya. Oh iya. Orang dulu sholat ini masih nyala lampu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 lampu. Iya. 7 ya? Iya, bener apa? Dan nanti lampu 1 aja, tidak beda. Bagaimana di alam kubur kalau nggak ada lampunya? Iya, dan lampunya kan akan kita. Loh, kalau kita padamkan semua lampu yang di alam kubur, kuburnya udah gelap ya tambah gelap. Nah, tapi walaupun alam kubur itu gelap, kalau memang orang itu husnul khotimah, amal perbuatan yang dia akan kerjakan di dunia ini baik, maka setiap amal-amalnya akan berubah menjadi pancaran cahaya. Maksudnya kan dia di situ. Hitunglah nafsaka min ahli kubur. Tuh, maka artinya jangan semata-mata ketipu kehidupan dunia. Maka yang berikutnya izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu. Maksudnya zuhud ini harus kita dudukkan, harus kita artikan secara sebenarnya. Orang itu bisa zuhud. Zuhud itu kan kalau dulu diartikan benci. Sekarang ada apa namanya ya, pencerahan makna. Jadi zuhud itu hatimu jangan sampai terikat sepenuhnya dengan dunia. Itu maksudnya silahkan punya dunia. Nah, kalau orang yang punya dunia kemudian cinta sama dunia, orang punya muka apa yang dicintai, kan begitu kan? Ini kondisi punya, bukan kondisi istri. Tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Ini maksudnya izhad fi dunya. Kalau ada orang tadi zuhud di dalam dunia, yuhibbuka Allah. Yuhibbaka Allah itu jawab ya. Yuhibba atau jazum. Allah akan cinta kepadanya. Kalau hati kita diisi dengan cinta dunia, Allah nggak akan cinta sama kita. Tapi kalau jadi hati itu jangan diisi pada dunia, nanti malah gelap gulita, gundah gulana, kalau bahkan gitu kalau, oh iya, terus gimana? Dunia miliki, jangan ditaruh di hati, tapi dalam genggaman tangan, begitu. Nanti kalau lepas, ya cuma lepas dari tangan, tidak sampai lepas dari hati, tidak sakit hati, begitu. Maka hati ini diisi semuanya dengan Allah. Maksudnya gitu loh. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Kita dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah penyembuh. Kalau Allah tidak bukakan dalam hati kita, kita isi cinta dunia semata-mata. Lagi sholat Allah, mana motor lah,
utang lagi. Gitu kan? Yang punya mobil, was-was mobilnya kesenggol. Udah saya kerja cara mobilnya otoknya belum ya? Iya kan? Yang ngantongin duit, takut duitnya gila. Yang ngasih bawa segala takut segalanya itu ke orang. Wah, hatinya dipenuhi dengan duit. Maka di sini Allah nggak cinta. Lah artinya zuhud seseorang dalam dunia ini bukan diartikan seseorang tadi tidak mempunyai harta. Dia mempunyai harta. Kaya silahkan kaya. Orang umroh aja sekarang berapa? Ya 40. Apa ini? Nah itu kan baru ongkos ke sana aja. Nah iya. Nah itu kok. Paling kan 50-60 lah. Kalau lah iya. Pulang umroh kan juga oleh. Nah terus ditinggalin keluarganya. Nah kalau saya kan bisa menerima. Lah lu gimana aja lah. Kira umpamanya saya umroh saya ninggalin santri, bekalnya santri. Masa saya umroh santri kelaparan? Kan nggak mungkin kan? Itulah alasan saya kenapa saya nggak mau umroh. Tetangga nggak pernah ngasih. Nggak ngasih duitnya. Iya kan? Kan gitu kan? Itu maksudnya. Izhad fitunya yuhibbakamu. Kalau kita ingin dicintai sama Allah, menjadi kekasih Allah, itu kan yuhibbu habib, dicintai, kan gitu kan? Dicintai sama Allah ya, jangan berusaha hati kita dengan dunia, apapun bentuk urusan dunia. Wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu fima indan nas, dalam harta yang ada di tangan manusia. Namanya juga yuhibba, jawabnya amat. Yuhibba, maka cinta pada kamu siapa? An-nasu, manusia. Jangan jadi orang jangan minta. Umpamanya saya melihat kalau saya melihat mau batu takut, batu berdua. Padahal baru beli, lagi senengnya saya minta, udah enggak, mau enggak ngasih kagak enak, mau dikasih orang mau beli, lo bisa kan? Itu maksudnya izhad fima fi'ai, jauh enggak usah orang punya orang ngapain kita, itu lo maksudnya. Maka rumus supaya kita disenangi sama sesama manusia, jangan mengharap atau meminta apa-apa yang ada pada manusia. Orang itu punya duit kaya, dia punya duit banyak, orang lagi butuh modal, tiba-tiba bisa lihat duitnya bisa minta, ini apa buat duit? Marah dia lah, nanti buat modal mana? Nah itu maksudnya wajah lima, ayat 5. Terus menantang ibaratnya amal muridnya, motornya ganti baru, sekarang motor terbaru apa? Merek muridnya Vespa Casio yang terbaru, mahal lah, 45 juta. Oh, motor anak, wah, buat saya mahal lah. Orang itu aja boleh kan? Gitu lah. Nah itu maksudnya izhad fima fi'ai nas yuhibbukan nas. Jadi kuncinya kita ingin cinta sama Allah, jangan penuhi hati dengan dunia. Itu maksudnya izhad kuncinya yuhibbukan Allah. Kuncinya kita ingin dicintai sesama manusia, ya jangan, kalau bahasa Jawanya itu jelak. Kalau jelak ya, itu minta mulu. Nah, kalau minta kalau berang-berangnya, namanya baru beli apa namanya diminta, temennya baru beli, umpamanya casing HP baru, gue beli dong. Nah,
artinya nggak bisa zuhud, maka manusia pun akan membencinya karena minta dulu. Kalau Allah dimintain dulu malah semua. Nah kalau manusia dimintain dulu, gerendeng, kan gitu kan? Tuh, manusia seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya daru man la daru lahu wa malu man la mala lahu. Ad-dunya bermula dunia. Dunia ini isinya daruman, itu negerinya orang, itu kampungnya orang, rumahnya orang, ladar lahu, yang tidak ada jenisnya rumah itu maksud jauh ke teman. Dunia orang miskin masih hidup di dunia, dunia itu rumahnya. Maka ada lagunya siapa itu? Bangun sebagai atapku romai ramah, romai sedang bumi sebagai lantainya. Ya, nah itu maksudnya. Ajunya daruman ladaran. Udah orang masih dikasih kesempatan oleh Allah itu udah luar biasa. Sama saya dulu berangkat ke Jakarta waktu masih anak-anak, mungkin Mbak Imam gak ambil sama. Nah kalau gak punya tujuan yang dituju, gak ada saudara, gak ada apa, bahkan jujur ke mana-mana terjadi. Makanya sekarang kadang-kadang kasihan sama musafir akibat oknum orang-orang yang dia bertanggung jawab. Dulu itu Al-Aziz itu kan memang gak pernah saya kunci. Sekarang hampir semua masjid, semua musola dikunci. Dulunya bukan. Padahal masjid musola itu boleh jadi tempat singgahnya musafir yang nggak bisa. Bukan. Dulu ada bapak-bapak, kemarin jadi tahu saya. Dulu itu ada bapak-bapak, nggak tahu saya dari daerah Cianjur atau Sukabumi. Yang jualan berapa itu? Lihat. Yang jual perabotan, masa sapu, kopi, itu kan. Itu jauh dia dipikul. Dia ngomong, Pak, saya pengalaman. Boleh nggak Pak saya? Oh iya Pak. Itu saya tunggu sampai sekarang. Kalau saya ada orang-orang minum, saya dengan senang hati. Saya seduh kopi, bahkan anak-anak masak. Saya seduh ngasih makan. Karena itu musafir jelas ayatnya. Jangankan apa namanya sedekah biasa, uang zakat sekalipun, kotak amal, masjid musola sekalipun dibenarkan untuk memberi makan orang kayak tadi. Andaikan dia gak bisa nolong, perlu dia mesti. Sekarang kan ada giliran bangun masjid, bangun musola, ngecek di jalan. Loh, begitu udah jadi masjid musola yang digembok. Gimana beritanya? Enggak semuanya orang yang memang belakangan ini ada maling oknum ya, semuanya kan begitu. Yang suka membongkar kotak amal kan begitu kan, yang ngangkatin yang lain sebagainya. Tapi kalau jujur kita lakukan apa namanya hukum yang sebenarnya, ya inilah masjid musola itu yang termasuk diperuntukkan bagi musafir yang sedang kerepotan tadi, termasuk bapak-bapak abang-abang yang dagang tadi. Dan sekarang umpamanya kalau TV saja nggak boleh, kalau gerbangnya ini ya kan usaha orang itu katanya iya yang ada seperti itu. Kenapa nggak ada nuansa ya toleran, istilahnya kan begitu kan. Masya Allah. Oke. Wa man lama lalu, dunia ini sebagai hartanya orang yang tidak ada bagi dia. Dia nggak punya dunia, tapi masih dikasih kesempatan hidup. Dia hidup di dunia juga. Dunia ini sudah merupakan hartanya dia. Itu maksudnya man lama lalu. Walaha ya ini bermalu, ini ekstrim bener ini. Walaha ya semua man la aklalahu. Dan untuk dunia
mengumpulkan siapa man orang lahat lalah yang mau menunggu harta. Itu hanya orang-orang yang mempunyai akal, berarti. Lihat, nah kalau mati itu dia ditumbuk, itu kan berjelas-jelas di situ. Alhamdulillah, hatta zulkul, membuat membuat lalai pada kalian semua, hatta kasu berbanyak-banyakan. Kalau terjemahan Indonesia bermegah-megah. Orang udah bangun semuanya keren-keren. Iya kan? Tapi nggak mikirin rumah keduanya. Kuburan kan? Nah, kalau sejati rumah dia sebenarnya kan kuburan. Karena kuburan adalah awal manzil di mana zikir akhir. Pos pertama, singgah pertama di antara rumah singgah akhirat. Maka kalau alam kuburnya dia selamat, kok mau jauh aisyah. Nanti di akhirat ada kisah, ada mizan, akan ringan. Tapi kalau di alam kuburnya belum apa-apa, gecek jalan di malaikat. Wah, itu di akhirat jauh lebih berat. Itu maksudnya. Itu maksudnya walaha yajma'u man la aqlala. Artinya apa? Silahkan kaya, silahkan kumpulkan harta, tapi jangan sampai harta tadi membuat kita lalai kepada yang bikin harta. Yang bikin harta siapa? Itu loh maksudnya. Jangan mengatasnamakan mencari menafkahi keluarga, tapi melupakan sama yang bikin keluarga. Yang bikin keluarga siapa? Nah, itu maksudnya. Nah, ini hakikat. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lah. Dan atas dunia tadi bersedihlah orang yang tidak tahu ilmunya. Orang yang tidak paham ilmunya dunia, bisa saja dunia ini kekal selama-lamanya, nggak tahunya coba aja dunia, siklus dunia. Coba kita perhatikan dalam hal apapun pokoknya selain Allah. Oke, umpamanya ada orang meninggal, kan dari bayi ke remaja, ke pemuda, umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mati. Ya kan? Nah kan nggak berhenti di sini. Ayam juga sama, kucing juga sama, ular juga sama. Walaupun ular itu ganti ular, ganti kulit 10 kali tetap aja mati. Bedanya kalau ular mati di semak-semak atau di rawa-rawa tempat dia tinggal, nggak ada hisab. Kalau manusia ada sisa. Nah, yang menyedihkan di dunia itu hanya orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Hal itu tidak punya ilmu. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma. Wa 'alaiha yahsudu man la fiqha. Atas dunia tadi orang-orang yang tidak fikih, yaitu pemahaman, fikih kan ilmu juga, akan berbuat hasud, iri, dengki, syirik. Kan gitu. Tetangganya beli motor, ya. Tetangganya beli mobil, kejang-kejang. Ya, tetangganya beli tanah lagi, bikin rumah lagi, mati lagi. Gitu kan. Loh, kenapa mesti harus hasud sama orang lain yang notabene-nya hartanya beda? Semua bergariskan. Itu maksudnya wa 'alaiha yahsudu man la fiqha wa biha yafrahu man la yaqina lahu. Dan dengan dunia tadi juga orang yang tidak mempunyai keyakinan senang. Orang yang senangnya apa? Sudah selesai makan kebutuhan ini gila. Padahal gilanya bukan ada yang gila. Kita ini di samping terbuat dari materi, maksudnya
jasmani kita kan materi, ada perut, ada mulut, ada tenggorokan. Di samping Allah menciptakan bahan manusia berupa jasmani, kan ada rohani. Jadi orang yang orientasi berpikirnya ibaratnya nggak mempunyai keyakinan, ya dia simak. Asal harganya banyak. Soal halal sama haram ada sama sekian ini. Oh iya, akan kemarin saya kasih tahu. Boleh saya sampaikan ya, tapi orang Islam itu kalau disodorin daging ayam atau daging babi, pasti menolak daging babi. Katanya haram. Tapi sama orang korupsi, sama orang mentit, sama bohongin dan lain sebagainya, doyan banget. Lalu sekarang apa bedanya dari babi dengan uang hasil korupsi itu? Halnya sama, cuma bentuknya aja beda. Kalau orang makanan daging, yang haram. Kalau ini makanannya sabar sebab itu kan sama-sama sebenarnya. Nah itu yang kadang-kadang maka apa namanya nggak ada kopi, nggak ada teh, itu ya kita ajarkan dulu putih. Waktu saya udah kasih sih untuk saya pakai baju hitam. Jadi kan hitamnya kita wangi. Belum ada salah paham. Nah, itu maksudnya wabiha yafrahu man la yakina lahu. Masakana kubudunya qalba abdi illa talaqu minha bisalasin. Tidaklah berdiam diri apa kubudunya illa dunia qalba abdin pada hatinya seorang hamba. Illa talaqu minha kecuali hubud dunia tadi bercampur bisalah si sulit dengan 3 kesibukan. Kalau hati seseorang sudah ditempati rasa hubud dunia, ini udah benar-benar terbukti. Buktinya orang sekolah aja, sekolah itu kalau nggak anaknya gengsi kalau nggak dapat sekolah negeri yang kejuruan. Kenapa? Nanti orientasinya pekerjaan. Tapi tauhidnya nggak gini. Itu di antaranya. Bukan berarti kita menyalahkan sekolah negeri, bukan. Gitu loh. Tapi ini udah benar-benar luar biasa lah. Nah apa di antara ujian tadi yang mencampur adukan orang yang dihadir ini semayamkan ujian tadi ada 3 hal. Pertama, suhulun, emang udah bisa cepet apa sih? Iya ya. Suhulun layan faku hinahu, yaitu kesibukan yang tidak bisa lepas darinya. Orang itu kalau di dunia udah sibuk terus diajak sholat, aduh, itu jamaah, aduh, sholat mungkin sholat, aduh, ngurusin anak udah selesai bentar semua, ada lagi, itu, ada kan, jadi, wafat belum layu sibuk dina. Yang kedua, kefikiran yang tidak ada kayanya. Itu hari ini udah utang, baru untuk usaha udah utang lagi, ya kan? Yang satu dari awalnya nggak ada ini BPKB motor, BPK motor belum ketemu sampai sama motor-motor yang dijual, nggak ada ini BPKB mobil. Akhirnya BPKB mobil dijual, nggak ada ini sertifikat tanah apa sertifikat rumah. Nah lama-lama luar biasa, habis nembak. Tapi maksudnya, itu maksudnya kalau orang udah bisa semayani, maksudnya ditinggali, ditempati, gitu ya, wujudnya ya. Yang kedua, yang ketiga, wa amalun layunan muntahan,
dia pasti akan beranak-anak. Oh, amat pakai hamzah. Yang tidak ada habisnya. Itu yang lagunya Andaista. Andai aku jadi orang gila ya. Waduh, dia kan, wah, umpamanya orang ini dunia, suami istri, ngimpi doang. Umpamanya si A, ngomong berandai-andai orang dunia, mah, nah kalau saya punya duit, dan kalau kita punya duit, 2 miliar, nanti tetangga masalah satu rumah dikasih 500.000, 500.000 ya, istrinya pasti marah. Enak aja, kebanyakan, hasilnya cepet, padahal baru ini, lu baru itu ya, biasanya udah ikut bulan, lu apa maksudnya nih, lu gimana coba, udah duit berat, apalagi perempuan, lu yang paling berani, lu yang berani kami buat selarang surga siapa? Perempuan sembarangan, macam-macam ini sama perempuan. Nah, iya, nah itu masalah. Itu 3 penyakit susah obatnya. Pertama itu tadi sibukan yang tidak ada habisnya. Yang kedua kefikiran yang tidak juga ada habisnya. Dan yang ketiga angan-angan sama yang tidak ada. Ini yang ada habisnya. Udah berangan-angan udah berani-ani boleh. Enggak gitu loh. Oke, sunat dunia wal akhirah qali batani wa madhukan dari besok dah. Udah ada. Padahal baru 37 menit. Udah enggak apa-apa lah, emang waktunya udah bergeser. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.